Filipina sekarang krisis BBM sampai warganya mulai jalan kaki ke kantor. Ini bukan film, ini kejadian nyata 2026. Krisis ini dipicu penutupan Selat Hormuz, bikin pasokan minyak Filipina hampir kritis. Harga BBM melonjak 2 kali lipat. Transportasi lumpuh, bahkan jeepney dan becak motor banyak yang berhenti beroperasi. Iran izinkan kapal Malaysia lewat Selat Hormuz. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ucap terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana dengan Indonesia? Apakah kapal Indonesia sudah melewati Selat Hormuz? Ini adalah negara pertama yang mengumumkan darurat nasional setelah konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Karena dampaknya terhadap energi nasional mereka, terutama bahan bakar minyak. Ini adalah negara Filipina dengan presiden adalah Ferdinand Marcos Jr. yang telah mengumumkan keadaan darurat. Dia menjadi salah satu-satunya negara atau negara pertama yang telah mengumumkan krisis dan juga keadaan darurat di negaranya. Karena cadangan energi yang terus berkurang, BBM yang terus naik terus-menerus, dan tidak ada ketentuan waktu kapan perang di Timur Tengah ini akan berakhir. Dan untuk di Asia, ada semua negara sekarang sedang dalam mode bertahan untuk berupaya supaya tidak sampai ke kondisi darurat. Negara-negara itu adalah Pakistan, sekolah tutup, menteri potong gaji. Jadi sekolah-sekolah sudah tutup dan menteri-menteri gajinya dipotong untuk tentu saja menambah cadangan atau kebutuhan nasional di negara-negara. Sedangkan di Thailand terapkan WFH atau instansi pemerintahan dan swasta mulai bekerja dari rumah dengan berharap bahwa pemborosan terhadap BBM tidak terjadi karena aktivitas kendaraan di negara tersebut. Bangladesh tutup universitas demi hemat listrik. Jadi universitas-universitas yang berjalan di seluruh Bangladesh yang menggunakan listrik dan bahan bakar minyak itu harus dihentikan. Kita bisa bayangkan bagaimana universitas itu ditutup dan kemudian negara berharap situasi akan segera pulih sehingga aktivitas pendidikan akan berjalan. Di Vietnam ini antrian panjang FPU, tarif impor dihapus. Jadi harga BBM yang melonjak hampir 50% itu akhirnya di Vietnam mereka membuat kebijakan yaitu semua biaya impor masuk dihapus. Jadi tidak ada pajak atau pemotongan-pemotongan lainnya untuk membuat BBM itu dia akan naik berkali lipat. Sehingga para pengusaha-pengusaha di sana tetap bisa menjual dengan harga yang masih bisa dijangkau. Guys ya, sekarang harga sepeda pasti naik nih ya. Viral ya, krisis energi darurat di Filipina. Ratusan warga jalan kaki ke kantor guys ya. Karena sekarang lagi krisis BBM karena akibat perang ya antara Amerika dan Iran gitu guys. Jadi sekarang BBM lagi naik dan lagi susah ya. Dan namanya krisis energi darurat. Kira-kira nanti Indonesia akan terkena dampak kayak kira-kira ya guys ya. Barusan kalian sudah melihat beberapa infonya, termasuk Malaysia dan tadi ada Thailand dan Filipina. Nih ada info lagi ya terkait krisis yang darurat di Filipina. Kira-kira info seperti apa kita lihat. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Oke Kevin guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe keduanya ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Karena mungkin dengan kalian subscribe kalian bisa update terus ya yang lagi viral berita-beritanya gitu guys. Karena aku selalu update setiap hari gitu ya. Karena di sana di Oke Kevin selalu penuh jadwalnya karena sehari 3 kali 3 video maksudnya. Jadi otomatis aku bikin 2 yang di sini juga ada di Oke Kevin Reaction gitu guys ya. Tapi di beda-bedain segmennya gitu nggak sama ya. Apa yang di upload di sana sama yang di sini gitu akunnya guys. Nah ini kita lihat seperti apa infonya dan kita seperti biasa reaksi bareng-bareng kira-kira infonya seperti apa guys. Baguslah jadi sehat ya, jadi jalan kaki gitu guys. Cuma yang buat keluar kota agak susah ya. Guys, krisis BBM mulai melanda Asia. Situasi makin panas. Sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, India, Nah ini di India guys ya tuh. Pakistan, Bangladesh, hingga Myanmar mulai mengalami krisis energi. Bukan sekedar isu, ini nyata. Di beberapa negara, antrian panjang di SPBU mulai terjadi. BBM Tuh orang-orang pada jalan kaki tapi
Ini ya, mudah-mudahan di Indonesia kayak gini juga nih. mulai dibatasi, aktivitas ekonomi ikut melambat. Semua ini dipicu oleh ketegangan global yang mengganggu jalur distribusi minyak dunia. Saat pasokan tersendat, harga langsung melonjak, dan negara-negara yang bergantung impor mulai goyah. Bahkan di India sampai baku hantam. Waduh. Apa efeknya krisis minyak ini? Gara-gara perangnya. Yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi ya nanti harga-harga akan naik, inflasi juga. Karena distribusi semua hal itu akan terganggu. Kalau BBM-nya mahal ya atau langka. Bahkan bisa sampai terjadi chaos gitu. Makanya jangan sampai panik buying sehingga apa? Sehingga orang itu memborong stok. Ketika orang sudah mulai memborong stok, nah itu yang jangan sampai terjadi. Tahu nggak teman-teman? Kan usaha saya dari dulu 2012 kan penghemat BBM. Itu selalu pada saat ada isu atau ada kejadian BBM itu naiknya sedikit aja, langsung order saya langsung banyak banget gitu ya. Yaitu rezeki nomplok di tengah krisis. Apa penghemat BBM-nya? Namanya Klinos ya. Belinya di mana? Di TikTok ada. Dengan tempat kerja yang relatif jauh, otomatis Matic kan boros nih masalah bahan bakar. Otomatis terbantu di kantong juga. Waduh. Jadi tim kita Bentarnya pada tulisannya Superbaya pamer harga BBM di RI tak naik. Kita lebih jago dibanding negara tetangga, katanya gitu guys. Waduh. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kok kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali. Sekarang kita lihat konteksnya. Global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kok kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100? Aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasi dengan baik ke media. Kayaknya saya hanya bicaranya saya separuh-separuh, kelihatannya mereka nggak banyak ngerti. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. Ketika Trump yakinkan dunia dengan kebohongannya, Cina ya. Trump, kita tidak butuh Hormuz, kita memiliki banyak minyak. Waduh. We don't need it. Tuh, We don't need it at all. We tuh di Amerika tuh ya. have so much oil. We have so much oil. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally, look at that. That is real, folks. I don't understand. What happened to gas prices? 2 weeks ago, gas was $2, and today gas is $4. You guys. We have more. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia, and soon it'll be 3 times the amount. He started this. He's the one should be paying for it, but it doesn't come out of his pocket, it comes out of our pocket. As a day-to-day working class man, it definitely has an impact on my family life, not being able to afford. Waduh, tuh ya. Sebenarnya dampak langsung dari krisis energi global ke Indonesia itu tinggal tunggu waktu, teman-teman. Ya di luar daripada statement dari Menteri SDM kita yang bilang kalau misalnya masakan udah matang, kompornya dimatiin. Ya menurut gue sih itu masukan yang bagus banget. Intinya negara kita ini ya beda lah sama negara-negara kayak Filipina, kayak Singapura yang sekarang tuh katanya udah nyerah akibat krisis energi global. Yang wajar mereka tuh kewalahan karena hampir 100% sumber energi mereka itu dari impor. Dan sebagian besarnya itu berasal dari Timur Tengah. Makanya pas Selat Hormuz
Hormuz ditutup sama Iran, ya mereka kelagepan. Bedanya sama negara kita beruntung masih ada sumber energi domestik. Tapi kenapa gue bilang ini bisa jadi bom waktu? Karena pemerintah sekarang ini lagi berusaha menahan harga energi supaya terkesan stabil, contohnya BBM. Padahal sebenarnya ya APBN kita tuh lagi ditekan habis. Masalahnya kalau sampai perang ini berkepanjangan, ya APBN kita bisa jebol juga. Negara jiran kita telah isytiharkan darurat tenaga susulan perang berlaku di Asia Barat. Tetapi yang peliknya, kenapa Malaysia masih okey? So kalau kita lihat data di Filipina, mereka import sebanyak 90 hingga 100% minyak mentah untuk kegunaan sendiri. Selain daripada itu, Thailand import sebanyak 70 hingga 90% minyak mentah untuk kegunaan sendiri. So di sini kita boleh nampak negara Filipina telah tutup hampir 400 stesen minyak. Malah kerajaan di situ pun telah mengisytiharkan darurat tenaga. Selain daripada itu, di Thailand kita boleh nampak rakyat di situ beratur tunggu untuk dapatkan minyak walaupun stesen tak cukup bekalan. Tapi di Malaysia memandangkan kita pengeluar gas dan minyak, risiko ini agak rendah. Walaupun begitu, kita kena ingat realiti ini bahawa gas dan minyak adalah sumber terhad. Ini bermakna setiap kali kalau kita guna gas dan minyak, ianya akan berkurangan sampai habis. Nah, itu dia guys ya. Kira-kira krisis ini akan menimpa Indonesia enggak ya? Dan mungkin para kita ya, kita semua bakal balik lagi naik sepeda atau naik jalan kaki gitu ya, kalau seandainya ada krisis ya BBM minyak gitu guys. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya ya. Jangan lupa bantu subscribe ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Channelnya Uki Kevin Aksan, channel kedua aku yang pertama channelnya Uki Kevin, yang sudah subscribe juga terima kasih banyak guys. Sekian dulu infonya untuk hari ini dan see you guys.